Hai pemirsa Infinity Bali Channel, kembali lagi dengan saya Tasya. Kali ini saya akan mengajak kalian wisata di daerah Pemogan. Ada apa sih di daerah Pemogan? Clue kali ini kita akan bermain air. Selamat datang di KUB Simbar Segara. Hai pemirsa Infinity Bali Channel, kembali lagi dengan saya Tasya. Hari ini saya sudah berada di KUB Simbar Segara. Ini merupakan sebuah hutan mangrove atau ekowisata mangrove. Nah, kira-kira hari ini kita mau ngapain sih? Tapi yang jelas kita bakalan main air dan sedikit beredukasi di sini. Siapa yang penasaran? Kalau kayak gitu ikutin saya terus ya. Berawal dari inisiatif nelayan lokal di pesisir desa Pemogan, sekelompok nelayan telah berhasil menyulap kawasan pesisir menjadi destinasi ekowisata berbasis edukasi dan pelestarian alam. Nah pemirsa, KUB Simbar Segara memiliki tanggung jawab sosial yang besar dalam menjaga kelestarian ekosistem mangrove. Mengapa? Karena kelestarian hutan mangrove tak hanya penting untuk lingkungan, tetapi juga bisa menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya bertemu dengan Bapak Ketut Darsana selaku Ketua KUB Simbar Segara dan mengajukan beberapa pertanyaan. Seperti yang saya sampaikan tadi juga, aktivitas yang kita lakukan pertama mungkin kita lakukan planting mangrove, di mana anak-anak atau instansi atau apapun dari pihak hotel yang akan mengadakan kegiatan, kita akan ajak untuk menanam mangrove. Menanam mangrove, di mana apapun kegiatan yang dia kendaki dari pengunjung itu yang kita lakukan seperti penanaman mangrove. Misalnya dari murid dia ingin menanam mangrove, kita fasilitasi dia seperti bibit kita buat sendiri, nanti kita jual kepada yang berkegiatan. Itu gunanya untuk supaya kita bisa akses di sini untuk kegiatan operasional kita di sini. Yang kedua ada kami punya kegiatan kano intras namanya, naik kano sambil pungut sampah plastik. Kita main kano, pungut sampah plastik. Terus susur mangrove. Biasanya satu paket itu kita jalani dari menanam mangrove, pungut sampah plastik sampai dengan susur mangrove. Itu paketnya biasanya. Dia jadi satu dia paketnya. Itu nanti sehabis penanam mangrove, kita ajak langsung keliling dia susur mangrove sambil memungut sampah plastik. Nah, itu yang kita lakukan. Dan ada juga kita ajak keluar sampai untuk tur mangrove, namanya itu udah melihat ke Penyu, ke Pulau Penyu. Nanti ada juga berapa biaya yang kena itu ada. Karena paketnya udah kami atur, seperti untuk penyewaan kano kami kenakan satu kano itu 30.000 sepuasnya. Kalau mau bawa skoci 350 untuk susur mangrove. Kalau untuk tur mangrove kita kenain 600.000 sampai ke Pulau Penyu. Itu biasanya kita lakukan. Di samping beberapa kegiatan edukasi yang sudah biasa, karena kita beberapa sudah banyak bekerja sama dengan sekolah-sekolah, di mana sekolah-sekolah itu kan akan mengadakan edukasi dia seperti pengenalan tentang mangrove, terus cara membuat bibit, bagaimana melihat ekosistem yang ada, itu kita ajak. Di samping kita mengajarkan apa kegunaan dari buah mangrove itu, karena buah mangrove itu kan bisa diolah untuk menjadi snack. Itu biasanya kita ajarkan kepada pengunjung, tentunya sesuai dengan permintaannya. Kalau dia ingin demo produk, kita ajarin karena kita semua sudah mendapat pelatihan. Seperti edukasi, kami sudah banyak pelatihan sampai setiap tahunnya kami dari nelayan itu akan dikirim ke PPI Banyuwangi. Jadi kita belajar di sana setiap tahun tetap. Makanya dari itu untuk pengetahuan mangrove kami sudah belajar sampai dengan istilah asingnya itu harus kita pelajari, sampai dengan sejarahnya, atau jenis mangrove-nya.
karena gunanya untuk kita jelaskan kepada murid. Kalau kita di sini untuk tiket mangrove masuk kita tidak ada kenakan. Kalau dia berkegiatan baru kita kena. Di nyewa kano dia akan kena sewa kano. Kalau dia berkegiatan ke sini untuk edukasi, nanti ada narasumber, kena biaya narasumber dia. Terus donasi untuk balai kelompok, untuk menjaga kebersihan, untuk merawat balai kelompok itu biasanya kami kenakan. Terus kalau ada dia berkegiatan, dia memerlukan pemandu, nanti kena dia biaya pemandu. Itu aja sih biasanya. Itu karena kami belum punya tiketing, karena terus terang untuk jalan kami masih agak rusak terus terang. Itu kami sudah usulkan di desa, nanti mudah-mudahan nanti tahun ini udah mau diperbaiki karena kita udah ada musdes di desa untuk skala prioritas untuk perbaikan lokasi jalan. Untuk operasional karena kita menerima pemancing, otomatis pemancingnya pasti agak pagi dia. Bisa-bisa kita jam 5 udah datang begininya, paling tidak kita jam 6 udah di sini. Karena kita kelola ini terus terang dari anggota itu kita putar kayak arisan, nanti gantian yang dapat kelola untuk mengelola kanonya. Nanti biar ada yang bertanggung jawab. Itu biasanya kita undi, nanti 2 orang, setiap tahun sekali diganti yang lain diundi lagi. Kita macam-macam, masyarakat biasa, wisatawan domestik walaupun wisatawan asing, karena sekarang kan zamannya udah digital ya. Dia bisa tinggal lihat di Google Map aja dia udah datang ke sini. Gitu. Makanya kami itu yang mau sangat membantu sekali karena kita punya TikTok, terus ada banyak teman-teman yang buat postingan di Instagram, di Facebook gitu. Itu yang membuat kita jadinya terkenal. Karena kita juga punya tanggung jawab sosial terus terang, karena kita sudah memakai tempat ini, berarti otomatis kita harus ikut juga menjaga kelestarian kami. Karena di sini ada banyak aturan, seperti menebang pohon kita tidak bisa, karena harus kita memberi terus membuang sampah plastik tidak bisa. Itu yang kita lakukan, di mana kita akses untuk penanaman mangrove. Itu kedua, kita juga memberi edukasi kepada pengunjung supaya dia mengerti tidak membuang sampah sembarangan, terus tidak memotong hutan mangrove, terus tidak mengambil dengan sengaja, karena kita ini adalah hutan mangrove yang sifatnya kita harus lestarikan, tidak semua bisa dieksploitasi. Makanya kita di sini namanya ekowisata terbatas. Karena harus menjaga kelestarian. Seperti buah mangrove-nya kan bisa diolah. Kita tidak bisa olah semuanya. Beberapa yang diolah, beberapa untuk dikembalikan menjadi bibit yang kita tanam. Itu yang kita lakukan. Yang pastinya tentang tantangannya kita harus banting. Apa karena itu dari karakternya masing-masing berbeda semua anggota. Ada yang punya berpendidikan, ada mungkin pendidikannya rendah, mungkin karakternya berbeda-beda. Itu kita harus kuat-kuatnya kita sebagai pengurus atau sebagai ketua bagaimana memanage itu biar dia punya semangat terus. Karena semangat itu kadang-kadang naik, turun kan tetap gitu. Kadang-kadang konotasi orang itu berbeda-beda. Ada yang karena konotasinya materi aja dilihat, lingkungannya enggak, dia terlalu ke lingkungan. Kita kolaborasikan itu biar tidak ada kegiatan kita berjalan, operasional kita bisa jalan, kelompok bisa juga mandiri, bisa eksis, di mana sisi gininya untuk alamnya kita bisa membantu siapa yang berkegiatan, kita bisa tekan biayanya lebih murah karena dia udah punya keinginan untuk membantu kita melestarikan itu. Seperti murid kita bedakan biayanya nanti kayak bibitnya kita bedakan. Itu yang kita lakukan. Harapannya ke depan mudah-mudahan kita lebih maju ya.
kita intinya pemberdayaan masyarakat di sini. Kita ingin masyarakat sekitar ini merasakan bagaimana kita bisa memanfaatkan hutan mangrove ini dengan ikut juga melestarikan, di mana daripada pelestarian itu kita juga bisa memanfaatkan untuk sebagai penghasilan nilai ekonomisnya, seperti kita ngelola ekowisata. Otomatis kita akan menampung tenaga kerja masyarakat sekitar, itu bisa kita memberdayakan. Itu yang kami punya prinsip begitu. Semoga next kedepannya kita akan lebih berkembang. Nanti mungkin ada ini yang lain, mungkin seperti kuliner kita buat untuk mendukung tempat untuk spot foto, itu yang kita buat nanti untuk lebih majunya nanti kira-kira. Setelah berbincang dengan Bapak Ketut Darsana, sekarang saatnya saya mencoba menaiki kano untuk menyusuri hutan mangrove ini. Tapi setelah yang satu ini ya, stay tune di Infinity Bali Channel. Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Saksikan Beranda Nusantara Senin sampai Sabtu pukul 11 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Nikmati kumpulan lagu-lagu terbaik dari para musisi ternama Bali dengan alunan melodi yang khas, lirik yang menyentuh hati, dan visual yang memukau. Yang dadik Kembali baliku. Saksikan update Gita-Gita Senin sampai Jumat pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Pemirsa, sekarang tiba saatnya saya mencoba experience untuk menaiki kano dan menyusuri hutan mangrove ini. Sebelumnya, pengunjung akan diberikan pelampung terlebih dahulu untuk alasan keselamatan. Oh iya, di sini saya juga diajarkan bagaimana cara mendayung yang benar agar selamat ketika menelusuri hutan mangrove. Ingat untuk selalu safety first ya. Hai guys, jadi aku mau ganti celana karena aku pakai celana panjang dan kayaknya tuh aku mau ganti celana pendek biar aku tidak basah karena kan ada rempongnya kayak perempuan. Dan ini toiletnya guys, tuh. Jadi buat kalian yang mau ke toilet dan lain, maksudnya di sini disediakan kok fasilitas toilet dan gede, bersih gitu. Ini dia detik-detik menegangkan bagi saya. Berikut pemirsa adalah beberapa footage yang terekam di HP saya selama menyusuri hutan mangrove. Enjoy! Masa perempuan yang begini? Kan dengan laki-laki. Gak terima. Kita akan ke tol.
kita ke jalan tol tapi jalannya bercabang. Terus di Bayu lagi gantian ngayuh karena aku capek. Dan aku tidak melihat orang lain di sini. Cuman literally just us. Doakan ya kita sampai di tol. Terus kita pulang naik mobil. Langsung gokar. Taruhnya mana gue tak tinggal di tol nih. Guys, ada burung guys. Itu ya. Dia lagi cari udang. Cari makan. Itu jalan kita menuju tol. Guys, let's go sir, kayu sir. Guys, setelah berlama-lama kita mengayuh kano ini, akhirnya kita sampai. Jalan tol. Ini dia yang selalu ada di sosial media. Yuk, come on, kita bisa. Yuk, kita harus mencapai sana. Stefan. So guys, this is the view from jalan di bawah jalan tol di tol lautnya. Ini emang kita sengaja di sini. Terus ada Oke, ini mereka lagi mancing. Ya saya tuh kecapean. Go, 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 go. Kok nggak gerak ya kapalnya? Nah, setelah mengayuh beberapa jauh dan melewati arus yang berlawanan, akhirnya kami kembali ke posko dengan selamat. Nah, pemirsa, kita sudah selesai olahraga. Sangat capek. Lihat, yang lain baru mau masuk ke perjuangan kita tadi. Habis ini aku mau ngajak kalian untuk makan karena aku lapar. Karena saya dan Kim lapar. Di salah satu tempat yang bagus deh, pokoknya pasti kan penasaran karena letaknya ada di sebuah rooftop. Penasaran itu seperti apa? Ikutin saya terus ya. Setelah ini, saya akan mengajak kalian untuk ngopi di sebuah rooftop di tengah kota Denpasar. Stay tune di Infinity Bali Channel. Ikuti petualangan seru dan menambah wawasan. Tetap panjang sekali ini sampai putar. Menjelajahi sudut-sudut unik di Amerika Serikat. Seperti kita katakan itu Singa tuh semakin berkembang ya di Amerika Serikat. Dan mereka menunjukkan, aduh aku porsinya gede banget. 10 Saksikan Vlogger on the Road setiap Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti berita terkini dari Amerika Serikat dan dapatkan informasi terbaru tentang kejadian yang sedang hangat dibicarakan. Nat akhirnya tak menyertakan larangan turun. Sebagian imigran tak bersurat berhasil mendapatkan legalitas. Tapi bagaimana dengan sapi laut? Ada setidaknya 3 isu utama yang mereka suarakan. Pertama, Saksikan update terkini Senin sampai Jumat pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali.
Dari politik hingga budaya, semua ada di Warung VOA. Di Washington DC akhir Agustus lalu. Ikuti pembahasan ringan sambil mendapatkan informasi terkini dari negeri Paman Sam. Selama hampir setahun Indonesia dan Amerika Serikat Nggak harus kuliah gitu kan. Betul. Tapi yang harus dipelajari itu adalah cara untuk mengelola. Saksikan Warung VOA setiap Sabtu pukul 11:30 siang waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Coffee shop selalu menjadi salah satu tempat pilihan anak muda untuk berkumpul dan bertukar cerita. Seperti yang satu ini, salah satu coffee shop yang terletak di Pemogan Denpasar menawarkan pengalaman baru bagi banyak anak gaul kota Denpasar. Coffee shop ini berada di lantai 4 sebuah rooftop gedung kos-kosan. Meski lokasinya cukup tersembunyi, namun rooftop Denpasar menjadi spot favorit banyak kalangan mulai dari anak muda hingga keluarga. Ode selaku owner rooftop Denpasar menceritakan awal berdiri kafe ini pada zaman Covid 2020. Ia juga menyatakan dibanding coffee shop lain, kelebihan rooftop Denpasar adalah menjual view dan servis. Ya, perkenalkan saya Pandi Gede Kresna Pratama, bisa dipanggil Udi. Nah, jabatan saya di sini sebagai owner dari rooftop Denpasar. Awal berdirinya itu pas zaman Covid tahun 2020. Itu tepatnya 14 November 2020. Itu kan lagi Covid tuh. Nah, akhirnya saya gabut dan kerjaan juga nggak lancar-lancar banget. Akhirnya saya memutuskan untuk buka rooftop Denpasar. Jam buka kita dari jam 5 sampai jam 12 malam. Jam terbaik tuh di sini ada 2. Yang pertama itu jam 6:30 kira-kira, itu jam pas sunset. Jadi kayak bakal kelihatan sunset segala macam. Terus jam lagi satu itu jam 9 atau jam 10. Soalnya bakal ada view city light. Makanan dan minuman di sini ada kopi, best seller kita kopi. Terus ada mocktail, ada teh-tehan segala macam, dan ada banyak hal lagi. Mending datang ke sini. Kelebihan rooftop itu kita tempatnya di atas banget. Jadi dibanding sama coffee shop lain lah anggapannya. Coffee shop lain itu kan kayak industrial segala macam. Kita tuh dominan ke view, kita jual view segala macam. Pokoknya experience di sini tuh beda. Kalian harus coba sini. Untuk ngejaga di sini sih, aku experience-nya lebih ke view sama service di sini tuh. Ya kalian harus coba di sini. Kalian bakal dilayanin banget, staffnya friendly segala macam. Kalian disambut dengan kayak udah kayak temen lah. Harapan kedepannya untuk rooftop ya, aku harap sih warga Denpasar dan sekitarnya dan lain-lain dan luar Denpasar pun, luar Bali, luar negeri nggak apa, itu lebih kenal rooftop, lebih banyak yang tahu rooftop, lebih banyak orang-orang yang ada interest di sini, dan semakin berkembang lagi rooftop untuk menjadi tempat nongkrong nomor 1 di Bali. Beberapa menu yang ada di rooftop Denpasar meliputi macam jenis kopi, teh, makanan berat hingga hidangan penutup. Salah satunya seperti kopi susu rooftop, sunset rooftop, dan pizza rooftop. Oh iya, pemirsa di rumah yang memiliki hewan peliharaan, tenang aja. Di rooftop Denpasar ini kalian dapat membawa peliharaan kalian karena di sini pet friendly loh. Untuk jam operasional cafe ini dibuka mulai pukul 5 sore hingga 12 malam. Dan bagi pengunjung disarankan untuk datang pada 2 jam terbaik, yaitu pukul 6:30 malam untuk dapat melihat sunset dan 9 hingga 10 malam untuk melihat view city light.
Nah pemirsa, sekarang kita sudah berada di rooftop Denpasar. Dan di depan saya ini sudah disediakan makanan dan minuman dari rooftop Denpasar. Yang pertama ada pizza, ada sausage rooftop, dan ada kopi susu rooftop. Nah buat kalian yang ingin datang ke cafe ini bisa langsung buka di Google Maps, itu rooftop Denpasar, dan langsung buka ke Instagramnya aja, @rooftop_denpasar. Nah buat pemirsa di rumah yang sekiranya ada rekomendasi tempat bisa langsung kirim email di bawah ini. Oke gitu, saya Tasya dari Bali, pamit undur diri. Dadah! Oke, kita hampir merekam detik-detik tabrakan. Kita mau mencari keberadaan buaya. Ini kalau aku cek ada yang marah nggak? Sudah salah satu buaya. Kayak mau pencak silat. Oke. Yuk. Ini dia pemirsa, salah satu peserta racing yang akan balapan di tol. Sekarang kita sudah mengakhiri perjalanan kita di rooftop Denpasar.